Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together. Dan saya Pastor Wigan Sugandi yang akan bersama-sama dengan saudara Pastor Ruli hari ini sedang berhalangan. Dan kita sampai pada sesi kita ngobrol Alkitab santai atau ngobrol santai Alkitab ya. Kita sudah sampai di kitab Sefanya ya. Tanpa terasa perjanjian lama sudah mau selesai dan kita sudah sampai di kitab Sefanya. Seperti biasa, saya tidak sendirian, tetapi saya didampingi oleh seorang mentor, guru, sahabat juga yang selalu setia menemani kita di Ngobras PL ini. Siapa lagi kalau bukan Ibu Gernaida Pakpahan. Ibu Ger, Halo. terima kasih banyak udah Sama-sama. menyempatkan diri lagi hadir. Ya saudara, sebelum kita memulai percakapan ini tentang kitab Sefanya, izinkan saya dulu untuk menyapa setiap saudara yang menyaksikan ini baik lewat YouTube channel Lifehouse Community maupun MNC Live Channel dimanapun saudara berada, baik di Indonesia bagian barat, tengah, timur, dan juga sebagian lagi ada yang menyaksikan ini dari luar Indonesia. Saya ucapkan selamat bergabung, buka hati saudara. Saya percaya saudara pasti akan diberkati lewat pembelajaran yang ada. Baik, tanpa panjang lebar kita akan memulai pembahasan kita. Kita sudah sampai di kitab Sefanya. Baik, mungkin saya akan langsung lempar ke Ibu Gernaida sebelum nanti kita berdiskusi tentang kitab ini. Silakan Ibu Ger, mungkin dengan pendahuluannya dulu tentang apa sih kitab Sefanya ini, Bu. Oke. Baik, terima kasih. Salam Bapak dengan Ibu. Jadi kitab Sefanya ini adalah kitab dari Nabi kecil. Dan Sefanya disebutkan di dalam Sefanya 1 ayat 1. Dikatakan bahwa firman Tuhan yang datang kepada Sefanya bin Kushi bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia pada zaman Yosia bin Amon Raja Yehuda. Jadi diidentifikasi nama dari Nabi ini Sefanya kelihatannya masih ada kaitan dengan Raja Hizkia karena nama belakangnya itu bin Hizkia. Jadi nama Sefanya sendiri artinya Tuhan atau Yahweh melindungi atau Tuhan menyembunyikan. Memang pada situasi yang dihadapi oleh Nabi kala itu, nah ternyata apa yang dilakukan oleh raja-raja Israel, khususnya raja-raja Yehuda, tidak selalu baik-baik amat. Nah kenapa? Kalau dia adalah keturunannya Hizkia, Hizkia kan memiliki pengalaman-pengalaman khusus dengan Tuhan. Misalnya kesembuhan. Nah ternyata itu tidak membuat keturunan-keturunannya juga menjadi lebih baik. Jadi di Yehuda sendiri tampaknya bangsa itu melakukan penyembahan berhala. Selalu modelnya kepada penyembahan berhala ya. Nah kemudian mereka melakukan tindakan-tindakan ketidakadilan sosial. Jadi secara moral umat Yehuda itu merosot, maka tidak jauh dari itu Yehuda itu dihukum oleh Tuhan. Jadi selalu kondisi dari umat Allah itu adalah kemerosotan secara moral. Kalau moralnya merosot, pasti ibadatnya juga sudah pasti merosot. Nah di luar dari itu, di zamannya Nabi Sefanya ini ada kebangkitan yang besar dari bangsa di sebelahnya, yaitu Babylon. Nah ini seringkali tidak diprediksi ketika mereka itu dalam keadaan merosot, ternyata bangsa lain itu menjadi cepat besar. Jadi secara politis Babylon itu naik daun. Kenapa? Karena Aram, negara adidaya dulunya, kemudian dia kalah. Lalu Niniwe yang adalah ibu kota daripada Asyur itu juga diinvasi oleh Babylon. Jadi secara politik internasional itu ada bangsa yang cepat naiknya dan menginvasi banyak wilayah. Jadi munculnya negara adidaya baru di dalam komandonya Babylon. Sementara di Yehuda sendiri mereka tidak berbenah diri. Jadi mestinya ketika ada tanda-tanda di luar di dunia internasional, mestinya mereka itu akan lebih cepat, lebih baik untuk berubah. Paling tidak mereka menjadi takut akan Tuhan, tapi nyatanya tidak demikian.
Walaupun sebetulnya di zaman pemerintahannya Yosia itu Israel sempat menghadapi apa yang disebut dengan reformasi. Jadi ada gulungan kitab Taurat, kitab Ulangan yang ditemukan, sehingga ada seruan dari raja untuk berhala itu dibinasakan. Nah, tetapi tampaknya itu tidak berjalan terlalu lama. Jadi setelah masa reformasi itu berlangsung, maka bangsa Yehuda ternyata juga tidak baik-baik amat. Jadi penghukuman terjadi. Nah, ini sekali lagi Sefanya ini menyuarakan supaya mereka itu bertobat, dan ketika mereka bertobat mereka akan diselamatkan. Sederhananya demikian. Tapi kalau mereka tidak berubah, mereka akan diinvasi oleh bangsa-bangsa lain. Dan selalu dikatakan memang kadang-kadang yang diinvasi itu dengan munculnya negara baru itu juga bangsa-bangsa lain. Kalau Sefanya mengatakan Filistin, Moab, Ammon, juga dengan bangsa Ethiopia atau Kus, itu diinvasi. Jadi bangsa-bangsa yang berkoalisi di dalam hal-hal yang negatif pasti juga dia akan kalah. Nah, tetapi memang di dalam Nabi seperti sudah biasa kita diskusikan, ketika Tuhan menyatakan hukuman selalu ada janji untuk pemulihan. Nah, jadi setelah dihukum Tuhan tidak memulihkan. Ya, Tuhan tidak menghukum terus-menerus, dan ada kesempatan yang terbuka di mana Tuhan memulihkan mereka. Jadi kurang lebih inti dari kitab Sefanya demikian. Ya. Oke, nah Bu, saya ini tertarik dengan nama Sefanya itu sendiri ya Bu ya. Tadi Ibu sempat katakan bahwa dia kemungkinan, memang saya juga baca-baca, dia adalah keturunan raja. Ya. Nah, bangsawan lah ya. Iya, keturunan bangsawan. Dia nih masih ada bloodline kerajaan nih, karena diduga dia adalah turunannya Hizkia. Nah, mungkin nih yang teman-teman semua juga mau belajar. Memang jadi pada saat itu ada imam, ada nabi ya Bu ya. Iya, betul. Nah, kalau imam itu harus dari keturunan Harun. Ya, jadi kalau nabi itu dia kan independen ya. Jadi nabi boleh laki-laki dengan perempuan yang dipanggil oleh Allah, diberikan karunia untuk bernubuat. Jadi pada zaman itu nabi perempuan pun ada ya Bu ya? Ada, cuman yang populer kan laki, seperti Hulda. Iya. Hulda itu kan nabiah. Iya. Yang memberikan dorongan untuk terjadinya reformasi Yosia sebetulnya. Ya, oke, nah berarti ini supaya teman-teman juga clear nih bahwa nabi itu bisa dari suku mana aja ya Bu? Ya, jadi nabi bisa dari suku apapun. Ya. Nah, dia tidak dibatasi oleh gender. Nah, tetapi kalau imam suku Lewi. Iya, harus suku Lewi. Ya, suku Lewi. Yang Harun itu imam besar pasti dari keturunan Harun. Yeah. Jadi tidak boleh dari yang lain. Jadi kalau imam Lewi, mereka itu biasanya pekerja untuk sentra bait suci. Jadi mereka bertugas melayani di bait suci. Nah, tapi juga tugasnya para imam itu di menegakkan hukum. Jadi Taurat itu adalah prinsip dasar hukum. Tapi implementasinya ada di dalam komunitas sosial. Itu sebabnya kadang-kadang para imam ini mereka itu bertugas di pengadilan. Jadi ketika mereka bertugas di pengadilan berarti mereka ikut serta intervensi untuk penghukuman bagi umat Allah. Jadi kalau kaitannya dengan Taurat biasanya ngajar. Jadi pendidikan itu sangat tergantung maju mundurnya di tangan para imam. Nah, selanjutnya juga keadilan dan kebenaran itu juga di tangan para imam, karena mereka juga bertugas di sentra-sentra pengadilan. Karena yang tahu hukum kan rata-rata mereka itu memiliki Taurat ya. Nah, sehingga mereka harus sungguh-sungguh serius di bidang. Jadi dia tugasnya bukan hanya mempersembahkan korban, mengadakan pujian dan penyembahan di bait suci. Jadi kan ada banyak tugas-tugas yang diamanatkan kepada orang Lewi. Oke, nah kalau nabi sendiri itu bertugas di bait suci atau ada enggak? Yang berarti kalau ini jelas ini adalah kalau dia nabi kerajaan, kan kerajaan tidak bisa dipisah dengan bait suci. Jadi rata-rata nabi-nabi yang dari golongan darah biru seperti Yesaya, nah mereka ini rata-rata di bait suci.
Oke. Nah, sehingga ketika mereka kenapa mereka begitu tepat menyampaikan kritik? Karena kan kalau dia bangsawan, dia bergaulnya kan dengan bangsawan juga. Jadi mereka bisa melihat hal-hal apa yang negatif yang dilakukan oleh bangsawan termasuk oleh raja, maka dia bisa mengkritik raja. Kalau imam karena mereka dekat dengan bait suci, maka mereka bisa mengkritik para imam. Nah, tetapi juga begini, hal yang lain yang dilakukan oleh Nabi karena mereka melakukan kritik sosial, mereka juga terjun di dalam masyarakat. Kata kunci yang kita bisa lihat di dalam Alkitab itu adalah pintu gerbang. Jadi pintu gerbang di mana para nabi ini menyampaikan nubuat mereka di pintu gerbang. Artinya itu adalah tempat di mana lalu lintas manusia masuk dan keluar dari kota. Jadi penyampaian misalnya nubuat itu kan terbuka bagi halayak umum. Maka nabi juga bisa mereka bertugas di tempat-tempat di publik begitu ya, untuk menyampaikan nubuatnya. Jadi selain mereka ada di bait suci, mereka juga ada di tempat-tempat umum. Nah, sehingga interaksinya nabi dengan masyarakat itu hampir tidak ada gap. Nah, kalau imam itu mereka harus di bait suci. Itu yang paling banyak. Nah, apakah para nabi ini juga bekerja bersama dengan para imam, Bu? Bisa sekali. Jadi karena gini, kan ada juga kan imam adalah nabi. Seperti Yehezkiel kan. Dia adalah imam tetapi juga nabi. Nah, jadi apakah mereka harus bekerja sama dengan para imam? Yang benar mestinya demikian. Karena organisasinya kan organisasi kerajaan di mana raja dengan stafnya mengurus organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan yang mengurusi bangsa dan negara. Satu lagi organisasi itu yang sangat detail dan rumit itu adalah organisasi keimaman. Nah, organisasi keimaman ini sangat dekat dengan bait suci, implementasi dari hukum Taurat. Nah, jadi karena nabi itu lintas dari seluruh lapisan masyarakat boleh, maka dia bisa bekerja sama dengan imam, mestinya harus demikian karena nabi-nabi kan menyampaikan kehendak Tuhan bagi umat Israel atau di sini dalam hal ini Yehuda. Maka si sang nabi ini mesti menyampaikannya juga kan kritik-kritiknya itu kepada raja misalnya. Nah, kalau kita ingat di dalam narasi Nabi Elia atau Elisa, itu kan walaupun relasinya dengan kerajaan agak negatif. Karena mengkritiknya itu hal-hal yang tidak disukai oleh raja. Nah, jadi mestinya bekerja sama karena tujuannya adalah bagaimana membawa umat Tuhan untuk hidup benar. Artinya hidup sesuai dengan Tauratnya Tuhan. Kalau kita lihat di PL, sepertinya memang nabi-nabi ini quote and quote lebih menonjol daripada imam ya, Bu ya. Mungkin ya karena gini. Kalau imam kan directionnya itu ke imam besar. Yaitu jadi mereka pekerjaannya itu terstruktur. Nah, kemudian mereka mengurusi peribadatan. Jadi konteksnya itu di dalam bait suci dan lembaga-lembaga peradilan. Nah, sementara imam kan dia bisa kemana aja. Jadi ke raja boleh, ke imam boleh, ke komunitas masyarakat boleh. Bahkan nabi-nabi yang menyampaikan berita ke luar negeri, nah itu dia lintas negara malah. Seperti Yunus misalnya, ya toh? Jadi dia tidak dibatasi memang dia tidak dibatasi gender, tidak dibatasi sektoral, dia tidak dibatasi oleh status sosial di masyarakat. Jadi dia lebih merdeka nih kalau nabi. Oke, baik. Nah, Bu, saya mau mulai masuk nih, Bu ya. Kalau kita lihat Sefanya diawali misalnya di ayat 2. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikian firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara, ikan di laut. Aku akan merebahkan orang fasik, melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Nah, yang saya ingin tanyakan, ini seakan ya, Bu ya. Ini kalau saya baca beberapa buku penafsiran juga, di sini kita melihat seakan-akan
Tuhan kayak emosian ya Bu. Iya. Ya, bahkan hewan, burung juga mau dihajar semua. Iya. Nah sebenarnya konsep murka Allah itu Bu, Ya. dalam kitab Sefanya atau di Perjanjian Lama, itu bagaimana itu Bu? Kita tuh menjelaskan konsep murka Tuhan. Ini kan jelas Tuhan sedang murka nih ini. Oke, jadi ada konsep penghakiman itu yang individu. Jadi seperti misalnya seseorang yang berdosa, seseorang yang bersalah dan dia dihukum sesuai dengan kejahatannya. Iya. Jadi itu kan konteksnya adalah individu. Iya. Jadi ketika misalnya Daud jatuh ke dalam dosa, maka Iya. Daudnya yang dikritik. Iya. Walaupun karena konsekuensi dari jabatannya, maka orang-orang yang dipimpinnya itu kan kena batunya begitu. Iya. Nah, tetapi ada yang kedua, yang penghakiman itu sifatnya universal. Jadi universal itu artinya merambah atau mengenai seluruh dunia. Nah, contoh yang sangat baik di dalam Alkitab itu Kisah Nuh. Iya. Jadi ketika manusia kejahatannya sudah tidak bisa lagi ditolerir, Iya. berpuluh-puluh tahun diingatkan tidak mau bertobat, maka Tuhan menjatuhkan penghakiman, dan penghakiman itu kan bukan hanya kepada manusia saja, tetapi binatang alam semesta dengan datangnya air bah. Nah, tampaknya Sefanya ini juga mengemukakan penghakiman yang universal. Maka dia menyebut misalnya menyapu bersih makhluk-makhluk, juga lokasi-lokasi dan penyembahan berhala. Nah, itu yang akan dibinasakan, dan itu semuanya tidak berarti karena jatuh di dalam penghukuman. Jadi Pastor Ruigan ini sangat dekat ketika lihat kejatuhan Yehuda ke Babylon. Itu kan dampaknya bukan hanya manusia sebetulnya, tapi dengan apa yang dialami oleh tanah Yehuda itu juga kan sebagai bentuk penghakiman. Tanah itu diinvasi, kambing domba dibawa, ini seperti yang disampaikan oleh Habakuk. Jadi keseluruhan baik tanah maupun manusia dengan ternak, binatang dan kebun-kebun mereka itu kan mengalami kehancuran. Nah, itu yang dikatakan disapu bersih. Memang ketika invasi dari Babylon, tentara Kasdin masuk, nah itu mereka memang menghancurkan, bait suci dihancurkan, perkakasnya diambil, orang-orangnya dibawa sebagai tawanan. Jadi apa yang digambarkan oleh Sefanya ini memang secara literal itu digenapi di dalam sejarah bangsa Yehuda. Jadi kan yang pertama pemimpin kan dibawa ya. Iya. Jadi para bangsawan dulu dibawa 605 kurang lebih begitu ke Babylon. Setelah itu nanti penduduk keseluruhan, harta kekayaannya mereka juga diangkut ke Babylon. Nah ini Bu, sering ada banyak yang bertanya sama saya seperti ini Bu. Kenapa seringkali ketika misalnya perang ya, Tuhan itu suruh habisin misalnya Amalek gitu. Bukan itunya saja, ternak-ternak, hewan-hewan juga dihabisin sebenarnya. Ya. Kenapa itu Bu, sampai hewan-hewan juga? Ya, jadi nah kebalikannya kita mulai dengan Shalom. Iya. Nah, perang itu kan bagian yang negatif ya. Iya. Tapi kalau Shalom, orang Yahudi selalu mengatakan orang Israel, Shalom itu atas semesta alam. Iya. Jadi kedamaian, relasi yang baik, relasi yang harmonis itu dengan Tuhan, dengan sesama, juga dengan alam. Maka penghakiman pun demikian. Jadi bukan saja manusia yang dihakimi, tetapi juga alam semesta. Nah, yang kedua adalah prinsip apa yang kita katakan dengan perang suci. Perang suci itu adalah perang yang diperuntukkan untuk Tuhan. Makanya hal-hal yang terkait dengan kenajisan, dosa, ketidaksucian yang kita katakan berhala, nah itu pasti semua dibinasakan. Maka kadang-kadang kenapa sih manusianya itu juga kok dibunuh-bunuh, kok tega amat, di mana keadilan Tuhan? Kan itu selalu pertanyaannya. Nah, tetapi ada saat tertentu di mana manusia juga akan dihakimi sesuai dengan perbuatan. Kenapa nabi-nabi ini selalu bersuara dengan kencang? Sebetulnya kan sudah dimulai dengan peringatan. Jadi selalu ada warning supaya mereka itu berubah. Tapi faktanya kan tidak.
Nah, bangsa Amalek, Filistin, bangsa-bangsa ini kan hidup berdekatan dengan Israel. Maka hakim-hakim, nabi-nabi juga menyampaikan hal yang serupa. Tetapi ketika dia tidak mau berubah, sudah waktunya dia akan dibinasakan. Nah, terus bagaimana dengan barang-barang? Nah, ada kisah di dalam kitab Hakim-Hakim itu Akan. Jadi Akan ini dengan cara licik mengambil sesuatu dari korban jarahan, lalu diumpetin, dia tidak binasakan. Sehingga benda-benda itu membawa kenajisan bagi umat Allah. Jadi ketika benda ini membawa kenajisan bagi umat Allah juga dihukum. Nah, demikianlah di dalam hukum perang. Tentu saja kita harus ekstra hati-hati bahwa kalau demikian kambing ini, kebun ini, yang mana yang mesti dibinasakan, yang mana mesti tidak. Nah, jadi pertimbangan di dalam hukum perang itu juga cukup banyak. Jadi tidak bisa membabi buta, menghabisi segala sesuatu. Nah, itu berarti sesuai dengan apa? Instruksi. Jadi kalau dulu hakim-hakim menginstruksikan binasakan misalnya benda-benda tertentu yang terkait dengan seluruh penyembahan berhala, itu ada. Nah, tetapi di dalam kasusnya Saul. Nah, Saul kan disuruh membinasakan raja tapi dia licik juga. Dia ambil sedikit dengan alasan ini untuk Tuhan. Nah, sehingga yang terjadi adalah umat Israel terkamiri dengan ketidakjujuran itu, dengan dosa itu. Nah, makanya kalau kita lihat invasi-invasi yang dilakukan oleh Israel itu tidak seperti bom atom yang di kita sekarang. Jadi kalau kita lihat kan perang itu adalah perang, kita tidak katakan perang sipil, tetapi ini adalah perang dengan eskalasi tidak terlalu besar kan. Jadi ini pelan-pelan, jadi tidak langsung di bomnya hanguskan apa-apa yang didapatkan. Nah, itu jelas di dalam kitab Ulangan itu ada cara untuk perang. Misalnya binatang buas tidak serta-merta dalam waktu sekejap dihabisin semua, nggak boleh. Atau misalnya kalau binatang buas itu habis semua, maka kan muncul nanti mata rantai ekosistem yang rusak. Atau misalnya tidak boleh penduduk, nah kalau ketika membinasakan manusia ya, atau tidak boleh serta-merta semua manusia dibunuh. Karena kalau populasi manusia turun dengan drastis, maka populasi binatang buas jadi naik. Nah, jadi di dalam sistem perang kuno itu juga mempertimbangkan apa yang kita katakan dengan semesta alam. Jadi tidak membinasakan semua seperti tsunami begitu kan, yang langsung habis semua, rasanya tidak demikian. Nah, Bu, saya tertarik tadi dengan yang Ibu katakan perang suci, Bu. Ya, perang suci. Perang suci. Nah, ini boleh dijelaskan lebih lanjut, apakah Tuhan yang suruh perang atau konsep perang suci itu gimana, Bu? Jadi perang suci itu kita harus lihat dari kacamata keadilan sebetulnya. Jadi ketika satu bangsa sudah terlalu jahat dan dia melakukan tindak kejahatan kemanusiaan yang terlalu tinggi, itu menjadi target, taruhlah demikian. Jadi perang suci juga mempertimbangkan hak-hak individu, sebetulnya hak-hak kemanusiaan. Jadi ketika dia sudah melakukan kejahatan yang melampaui batas-batas kemanusiaan, nah itu baru boleh dia diinstruksikan untuk melakukan perang suci. Yang kedua adalah berarti perang suci itu sebenarnya bentuk penghukuman Tuhan atas bangsa itu ya? Yang besar ya. Nah, yang kedua itu adalah kejahatan teologis. Nah, yang disebut dengan kejahatan teologis, kalau itu tadi kan kejahatan sosial itu, moral, kejahatan kemanusiaan. Jadi kalau dia udah terlalu klimaks kejahatannya seperti Sodom dengan Gomora, nah itu baru dia dibinasakan. Yang kedua adalah ketika terjadi kejahatan teologis. Nah, kejahatan ini kalau secara sederhana dalam perjanjian lama itu seperti penyembahan berhala yang sudah klimaks. Jadi tidak ada takut Tuhan dan orang Israel ikut dengan penyembahan itu. Jadi bukan hanya bangsa-bangsa asing. Jadi Israel kenapa dia dihukum oleh Tuhan? Karena banyak kali juga Israel itu juga ikut serta.
Jadi kelihatannya beribadah di bait suci, tetapi penyembahannya itu bukan untuk Tuhan, itu untuk berhala. Nah, maka untuk menguduskan itu, jadi menguduskan itu sebetulnya menguduskan nama Tuhan. Itu yang di perang suci ya. Jadi menguduskan nama Tuhan artinya supaya manusia itu kembali kepada penyembahan yang benar kepada Allah. Itu tujuan dari perang suci. Nah, dengan ikutnya manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan menjadi bagian yang menderitalah istilahnya. Tapi itu tidak serta-merta. Artinya itu peringatan-peringatan pasti dilakukan. Sebab Tuhan tidak pernah menghukum tanpa sebuah peringatan. Jadi biasanya udah kasih tunjuk apanya yang menjadi masalah, kejahatan, ada dosanya, kemudian penyembahan berhala. Ketika mereka menyembah berhala berarti kan posisi Tuhan itu tidak ada. Jadi perang suci pun kita harus lihat dari kacamata keadilan bagi semesta alam. Oke, baik. Thank you Bu atas penjelasannya. Nah, ini menarik di Sefanya 1 ayat yang kelima. Nah, ini nih ada aplikasinya nih Bu untuk orang-orang Kristen hari ini. Kan dikatakan gini ya. Dari ayat yang keempat deh saya akan bacakan. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan para imam berhala. Nah, ayat yang kelima. Juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit. Nah, ini yang saya garis bawahi dulu. Pertama, mungkin ntar Ibu boleh jelaskan apa sih yang dimaksud tentara langit. Ini mungkin pembaca ada yang bingung. Tapi yang juga menarik gini Bu, mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, menyembah Tuhan juga. Ya. Namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom. Nah, jadi ada dua hal nih Bu. Yang pertama nanti boleh tolong dijelaskan tentang tentara langit ini. Mungkin saudara-saudara pasti teman-teman juga banyak yang bingung nih kalau baca ini tentara langit ini pada menyembah malaikat atau apa. Tapi yang kedua yang menarik, rupanya ada orang-orang yang bersumpah setia menyembah Tuhan tapi punya cadangan Bu. Atau punya ban serep nih Bu. Ya, ya. Nah, ini ya Bu ya. Saya terutama dalam dunia pastoral yang berhubungan langsung dengan jemaat, saya mesti mengakui tidak sedikit saya jumpai orang-orang percaya itu yang seperti ini Bu. Percaya sama Yesus, tapi seakan-akan dalam tanda petik punya ban serep Bu. Punya ban serepnya tuh gimana? Misalnya mau buka toko tetap cari paranormal, suruh liatin hari. Ya. Lihat feng shui, semua dihitung ya, pokoknya mempercayai paranormal. Kalau saya tanya kenapa begitu? Ya jaga-jaga aja. Jaga-jaga ya. Jaga-jaga. Iya, jaga-jaga aja gitu loh. Nah, bagaimana Ibu melihat praktek ini? Apakah ini mirip dengan zaman dulu begini? Jadi seakan-akan ya pokoknya punya ban serep gitu Bu. Ya, jadi ya itu tadi yang dialami oleh Israel kala itu, Yehuda khususnya bangsa Yehuda itu kan adalah sinkritisme. Iya. Jadi mereka masih menyembah kepada Yahweh di tempat peribadatan dan mereka itu rajin beribadatnya. Jadi bukan mereka tidak beribadah loh ya. Jadi mereka rajin beribadah, membawa korban, membawa persembahan. Benar. Pada saat yang bersamaan mereka itu menyembah kepada Baal. Karena begini, kenapa Baal? Baal ini kan kaitannya tadi dengan tentara langit ya. Baal ini dipandang sebagai, kadang-kadang dia disebut dengan ada dewa hujan. Ya, Timur Tengah karena jumlah airnya per tahun itu kecil sekali. Jadi ketika ada hujan, maka mereka menganggap ini sebagai berkat. Jadi penyembahan kepada Baal ini karena Baal ini kan adalah dewa kesuburan. Nah, di samping itu mereka ini adalah dunia yang sangat spiritis. Jadi siapa yang disebut dengan penguasa langit, itu banyak sekali. Maka kadang-kadang bilang langit nomor ini, langit nomor ini, langit nomor ini. Jadi yang namanya langit itu orang Ibrani bilang Shamaim. Jadi itu tempat banyak hal. Satu. Jadi Samaim itu juga seperti burung
di atas Ya, sky lah ya kalau sky. dalam bahasa Inggris ya. Ya, jadi itu juga adalah tempatnya kelompok tertentu. Iya. Di atas itu juga ada tempat untuk dewa-dewi tertentu. Iya. Nah, jadi dewa-dewi ini di dalam dunia Timur Tengah itu kan banyak sekali. Nah, kemudian di tempat lain nanti adalah Elohim. Iya. Jadi ini dunia atas ini dianggap sebagai tempat bagi para dewa dan dewi yang menurunkan hujan misalnya, yang memberikan matahari. Jadi orang-orang Yahudi pun mempercayai hal tersebut. Ya, jadi selain dia beribadah kepada Yahweh, Iya. dia beribadah juga kepada ya ilah-ilah itu. Salah satunya itu Milkom. Nah, jadi yang dimaksud dengan tentara-tentara langit itu adalah ilah-ilah yang Di banyak itu. atas. Ya, Iya. karena ada di ilah di atas, ada ilah di bawah. Oh iya iya. Jadi iya, ilah di benar. bawah itu seperti Lewiatan, Iya. naga laut, gitu ya. Iya, iya. Itu sampai kepada kitab Wahyu itu. Jadi ada penguasa alam bawah yang kadang-kadang bilang Tehum itu samudra raya bagian bawah. Iya. Itu dianggap ada penguasanya. Iya. Nah, jadi kalau kita ingat sedikit dengan mitologi Yunani juga kan gitu ya. Iya. Ada yang berkuasa atas magma bumi, Iya. ada yang berkuasa laut, berkuasa. Jadi ada penguasanya. Jadi atas juga banyak. Iya. Jadi Itu banyak contoh ilah-ilah. Efesus 2 aja tulis ada Iya. penguasa angkasa. Ya penguasa di udara gitu Iya. ya. Ya itu tadi karena Samaim itu di atas di langit. Jadi ada tempat binatang-binatang, burung-burung. Nah di atas itu ada kuasa-kuasa. Nah jadi apa yang dikatakan oleh Sefanya, yang dikritik oleh Sefanya, jadi berhalanya itu bisa kepada roh. Nah itu penguasa-penguasa. Tapi berhala itu juga bisa kepada patung buatan. Jadi yang mereka ukir sedemikian rupa yang gampang untuk dilihat. Nah karena itulah Sefanya mengatakan, "Nya hati-hati loh kamu yang menyembah tentara langit karena dianggap pasukan-pasukan di langit itu banyak betul kan. Jadi roh, kalau ya betul Efesus mengatakan roh-roh di udara ini sangat banyak sekali. Jadi kalau di sana mengatakan L ini karena ada L matahari, L angin, L hujan, L ini macam-macam. Jadi tentara langit ini kalau di dalam dunia malaikat kan ada misalnya Michael, tapi kan dia nggak disebut dengan tentara langit ya. Jadi orang Israel ini bersumpah setia kepada roh-roh itu, kepada penguasa-penguasa itu, dan mereka biasanya dewa Milkom itu sama dengan di Israel itu ada dewa Moloch, di mana mereka mempersembahkan anak-anak laki-laki. Jadi dewa-dewa ini kan ada dewa Syria, ada dewa orang Het. Jadi dunia atas itu di Timur Tengah kuno itu tempatnya para dewa. Entah itu Babylon, entah itu Mesir. Nah jelas ya dewa Re itu Mesir, Mesir punya. Nah jadi ini mereka mestinya kan beribadah dengan setia kepada Tuhan Allahnya Israel. Nah tetapi di sisi yang lain mereka memberikan komitmen yang tinggi kepada dewa-dewa ini. Jadi kalau kita katakan menduakan Tuhan, nah itu tadi cadangannya itu cadangan nomor 2-nya. Kalau boleh kita gunakan istilah itu banyak sekali. Nah itu yang selalu dikritik oleh para nabi. Jadi praktek ini sebenarnya ini praktek yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan ya Bu ya. Jadi menduakan. Ya, menduakan Tuhan ini salah satu boleh dikatakan sebuah kejahatan teologis. Iya betul, itu kejahatan teologis yang mungkin kita juga sekarang ini sadar atau tidak sadar, mungkin juga terjebak di hal yang sama, mengandalkan yang lain selain daripada kuasa dari Tuhan sendiri. Jadi teman-teman yang menyaksikan acara ini, kalau kita melihat sejak zaman Perjanjian Lama, bentuk menduakan Tuhan ini adalah bentuk kejahatan teologis. Jadi ketika kita sudah memutuskan mengikut Tuhan, mempercayai Tuhan, kita harus berani mempercayai Dia sepenuhnya tanpa kita perlu bawa-bawa cadangan-cadangan ya. Tapi ada yang lebih parah Bu. Tapi ya ini dua-duanya sama-sama kejahatan lah di mata Tuhan. Ada yang menjadikan Tuhan sebagai cadangan, ada. Ada kebalikannya. Iya, wah ini lebih parah lagi ya.
Nah, tapi saya juga melihat, ini cerita aja nih Bu ya. Saya juga melihat Bu bahwa saya dulu pernah lah Bu karena dulu waktu nenek saya belum bertobat kan, dia percaya dengan Oke, paranormal gitu ya. oke. Dia datang ke yang namanya orang pintar, tapi kalau sekarang saya tahu hanya orang bodoh yang datang ke orang pintar. Hmm, hmm, Ya, ya, dia itu orang pintarnya ini ada altarnya banyak, yang di tengah ini dia menyembah Konghucu, jadi ada dewa-dewa Konghucu, ada Kuan Kong apa ya, semua ada situ. Lalu di sebelah kiri ada tulisan Arab juga yang mewakili saudara kita ya, Muslim, dia sembah juga. Lalu ada foto Sai Baba. oke. Ya, Saya ya. bapak. Lalu ada salib juga Bu. Ya, 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 Iya. ya, ya. Jadi ini memang bentuk sinkretisme ini masih ada loh Bu sampai saat ini Bu. Ya, ya, Iya. ya, pasti karena itu sama seperti nabi-nabi di Israel kan, mereka mengatakan ayo menyembah kepada Tuhan. Seringkali kan deskripsi daripada Tuhan itu satu nggak kelihatan, gitu ya. Jadi mereka juga dituntut untuk setia, sementara mereka yang mana sih? Nah sementara di dalam berhala kan seperti Dewa Mirko ada wujudnya, ada tempatnya, ada lokasinya. Jadi kadang-kadang ketika dilihat di dunia itu, mereka lebih cepat untuk mendapat jawaban dari apa sih yang diinginkan begitu. Nah sehingga mereka membuat alternatif-alternatif yang lain sebetulnya adalah bentuk ketidakpercayaan kepada Tuhan. Jadi lebih memilih hal-hal apa yang mudah untuk dilihat, mudah untuk dinikmati. Jadi seperti di dunia kita sekarang kan, jadi mungkin ketika bertanya kepada tadi yang dibilang apa namanya ahli begitu ya, padahal mungkin prediksinya juga mungkin juga nggak tepat juga karena langsung berkomunikasi kan. Jadi zaman dahulu kan enggak, jadi mereka dengan perantaraan nabi, dengan perantaraan imam, sehingga mereka pikir wah ini terlalu lama waktunya, jadi ada yang shortcut begitu. Nah itu yang jauh lebih menguntungkan buat mereka, sehingga sama aja ya kasusnya dengan kita di era sekarang ini. Mungkin ada tempat yang lain di mana kita bisa barangkali bertanya, komunikasi. Nah, padahal kita lupa bahwa itu sungguh-sungguh menyakiti hati Tuhan. Nah, Bu, tentunya ini juga yang perlu kita bahas. Salah satu tema yang cukup menonjol dalam kitab Sefanya adalah tentang hari Tuhan. Hari Tuhan. Nah, bagaimana konsep hari Tuhan ini dalam kitab Sefanya, Bu? Iya, jadi gini, hari Tuhan ini apa namanya selalu kita lihat dari dua kacamata ya. Jadi hari Tuhan itu sebetulnya hari baik, di mana Tuhan memberkati, Tuhan membebaskan, Tuhan menyelamatkan. Jadi ada hari-hari tertentu dianggap sebagai hari Tuhan. Misalnya hari-hari raya itu adalah hari Tuhan. Hari di mana seorang raja baru itu dinobatkan juga hari Tuhan. Tetapi hari Tuhan di sisi yang lain itu adalah hari untuk penghakiman. Nah ini yang biasanya kan orang selalu fokus kepada yang negatif ini. Nah tetapi kita harus menyadari penghakiman itu dijatuhkan selalu dengan peringatan-peringatan. Nah tetapi di hari Tuhan ini kan Tuhan menghukum Israel dengan bangsa-bangsa juga. Jadi Sefanya mengatakan pada hari Tuhan maka Filistin itu juga akan dihancurkan. Lalu tanahnya itu diambil alih, diduduki oleh umat Tuhan. Itu di pasal 2 ayat 4 sampai dengan 7. Moab dengan Amon ini juga penyembah berhala juga, itu akan dibinasakan juga. Jadi bangsa-bangsa yang lain seperti misalnya Ethiopia juga akan dihancurkan. Demikian juga dengan Asur. Jadi semua bangsa-bangsa yang melakukan tindak kejahatan terhadap Tuhan pasti akan dihancurkan. Jadi artinya bukan hanya Yehuda. Jadi hari Tuhan bagi Yehuda itu adalah ketika mereka dibawa ke Babylon, dan itu memang sangat menyakitkan karena menjadi bangsa buangan. Jadi hari Tuhan di satu sisi keselamatan, tapi hari Tuhan itu adalah hari yang mengejutkan ya, karena membawa kesulitan. Jadi ketika bangsa Israel pada saat itu mendengar kata hari Tuhan, mereka tidak berpikir tentang berakhirnya sejarah bumi kan, Bu?
Tidak. Jadi hari Tuhan itu kan, Kalau kita kan kalau akhir manusia zaman, hari ini kan kiamat. kiamat ya. Nah, tapi kalau dalam konteks orang Israel yang mendengar saat itu hari Tuhan sudah dekat, apa sih Ya. yang ada dalam benak mereka? Ya, jadi kalau secara positif mereka akan mengatakan, oh hari Tuhan ini mereka nantikan. Hari pembebasan, Hari pembebasan, hari pemulihan gitu ya. yang pemulihan, hari keselamatan Iya. gitu. Jadi ketika Nabi itu mengatakan kalau itu hari itu adalah hukuman, biasanya mereka itu nolak dan biasanya kan mereka itu abai begitu. Jadi kenapa sampai betul-betul dihukum, dibawa ke pembuangan? Karena betul-betul mereka itu tidak mau berubah gitu. Jadi dianggap sepi aja. Hari Tuhan, nabi-nabi juga biasa menyampaikan tentang hari Tuhan begitu. Jadi bukan hari yang bagi mereka itu menakutkan. Setelah misalnya kalah perang, setelah mereka diinvasi, setelah mereka ditaklukkan oleh bangsa lain, barulah mereka sadar, oh iya benar hari Tuhan ini adalah penghakiman. Jadi hari Tuhan itu macam-macam ya bentuknya. Oke. Nah, terus kemudian Bu, kalau kita lihat di kitab Sefanya bagian akhir Bu, ini Ya. ada yang menarik Bu ya, bahwa seperti mau dikatakan bahwa Tuhan akan mendirikan kerajaan Ya. ya. Nah, ini bagaimana sih Bu konsep kerajaan Allah ini dalam kitab Sefanya Bu? Jadi kerajaan Allah ini kan sebetulnya sederhananya adanya pemimpin yang akan memimpin bangsa itu di dalam keadilan dan kebenaran. Apakah ini menunjuk pada Mesias, janji tentang Ya, Mesias? jadi selalu ada pengharapan tentang Mesias sebetulnya. Jadi Oke. pengharapan Mesias ini adalah pengharapan yang sangat umum bagi umat Israel, artinya ada tokoh yang akan menyelamatkan mereka dan membawa pemulihan Ya. bagi umat Allah sehingga hal-hal yang negatif itu tidak terjadi. Mengapa pemimpin yang seperti itu pemimpin yang bersih? Karena faktanya di zaman dari Sefanya ini kan para pemimpin ini korupsi. Iya. Pemimpin ini memperdaya rakyat. Para pemimpin ini nggak jadi contoh, nggak jadi teladan. Jadi karena pemimpin gagal maka mereka kan dihukum. Jadi ketika disebutkan akan adanya kerajaan Tuhan, di mana Tuhan sendiri yang akan memimpin, pasti kerajaan ini adalah kerajaan keadilan, kerajaan kebenaran. Jadi rata-rata di dalam pengharapan eskatologis, pengharapan mesianik ini selalu ada pengharapan akan datangnya pemimpin dan umat yang taat dan setia. Jadi dari pemimpinnya benar, karena memimpin di dalam kebenaran dan keadilan. Nah kemudian dari umatnya menjadi bangsa yang setia. Artinya dia berjalan menurut apa yang Tuhan mau. Jadi ini harus selalu, jadi bukan hanya kepada kerajaannya, tetapi yang dirajainya itu siapa. Artinya yang dipimpin ini adalah siapa. Jadi Nabi mengatakan sisa setelah biasanya penghukuman, sisa umat itulah yang akan dipulihkan. Tapi apakah Mesias yang sesungguhnya mereka nikmati di zaman itu? Tidak. Oke, berarti saya perlu clarify gini Bu ya. Banyak orang kan yang berkata gini, Mesias itu kan yang diurapi ya. Ya betul. Oke, dalam konsep mereka Mesias itu pasti raja atau tidak? Kalau yang diurapi itu raja keimaman. Iya. Karena yang diurapi itu hanya dua, Iya. Raja dan imam. raja dengan imam. Iya. Makanya mereka disebut kerajaan imam. Iya. Jadi dia dua ini harus ada ya, kerajaan imam. Rajanya, kerajaannya yang imam, yang keimaman. Jadi itu membedakan dia dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Nah, kenapa kerajaan keimaman? Jadi si fungsi imam kan membawa umat kepada Tuhan kan? Iya. Sederhananya gitu. Iya. Jadi dia membawa persembahan. Rajanya adalah yang memimpin untuk membawa umat di dalam sejahtera, aman, tentram, terkendali begitu. Oke, berarti kalau saya bilang begini, boleh nggak Bu? Pemahaman Mesias itu bukan sekedar yang diurapi, tapi raja yang diurapi. Ya, raja yang diurapi. Sebab yang memang mereka nantikan adalah raja. Ya, raja yang diurapi. Oke, Betul. nah ketika mereka menantikan Mesias ini, apakah mereka juga punya konsep
tokoh Mesias ini adalah dia bukan hanya raja, tapi dia juga imam. Ya, jadi dua-duanya kan, karena dia panggilannya umat Israel adalah imamat yang rajani. Yes. Jadi panggilan pertamanya begitu. Iya. Jadi Imam untuk bangsa-bangsa ya, lain kan? Iya. Imam, ya betul. Jadi dia adalah bangsa yang identitasnya itu adalah pemuji dan penyembah. Iya. Nah, pemuji dan penyembah itu kan mesti ada imam Yes. yang memimpin mereka. Nah, tetapi kerajaannya itu menunjukkan sebuah komunitas bahwa ini dipimpin ini kan adalah manusia ya. Iya. Nah, kemudian tokoh ini mesti di dua itu. Jadi dia seorang imam yang bisa membawa umat beribadah kepada Tuhan. Nah, tetapi juga yang bisa membawa ukurannya itu di dalam PL itu shalom, damai, damai sejahtera. Jadi dua-duanya harus terpenuhi. Oke. Jadi mungkin ada orang yang diurapi membebaskan, tapi dia tidak membawa penyembahan. Ya kan, misalnya seperti apa Kores. Kores itu kan dianggap sebagai hamba Tuhan yang membawa kelepasan. Itu pejuang hak asasi manusia pertama. Nah, jadi dia kan, tapi dia tidak membawa mereka itu beribadah. Gitu kan, karena beda ya. Nah, jadi makanya Mesias yang mereka harapkan di dalam sejarah kelihatannya tapi bukan itu. Gitu. Jadi ternyata makanya gagal kan. Bukan yang ini, bukan yang ini. Gitu. Jadi termasuk Raja Ahaz kan. Wah, ini ada anak yang muncul gitu. Tapi ini siapa? Anaknya Ahaz gagal semua. Jadi berarti bukan Mesias gitu. Oke, pertanyaan terakhir, Bu. Apakah Sefanya dapat dikatakan dia ikut menubuatkan kedatangan Kristus? Ya, tapi tidak terlalu eksplisit ya. Dia menyampaikan nubuatnya. Nah, tetapi gini, ketika dia berbicara kepada pemulihan, dia selalu menyampaikan bahwa pemulihan ini adalah pasti hasil kerja daripada seorang pemimpin yang baik yang diurapi oleh Tuhan. Jadi secara sederhananya gini, apakah semua nabi mengarah kepada pengharapan mesianik? Itu betul. Semua. Jadi semua nabi selalu mengumandangkan tentang pertobatan. Pertobatan, kemudian ada seorang pemimpin yang membawa umat beribadah kepada Tuhan. Itu kan pengharapan kepada figur dan tokoh mesianik. Tapi bagian tertentu di dalam yang langsung merujuk misalnya kota Bethlehem tempatnya gitu, di Sefanya kita tidak lihat secara eksplisit ya, dia mengidentifikasinya. Tapi dengan adanya gambaran pemulihan yang disampaikan di bagian akhir pasal 3, itu pasti merujuk kepada pengharapan Mesias. Oke, baik. Ibu Ger, thank you so much atas penjelasannya dan obrolan yang seru pada hari ini. Mungkin punya satu closing statement buat teman-teman yang menyaksikan acara ini. Puji Tuhan. Bapak dengan Ibu dan saudara-saudara bahwa Sefanya diingatkan oleh Tuhan untuk menyampaikan berita keselamatan, berita baik kepada umat Israel. Tetapi kadang-kadang berita baik itu adalah dalam bentuk sentilan, bentuk hukuman yang disampaikan. Tujuannya adalah supaya umat itu bertobat. Jadi bertobat dengan tidak itu adalah pilihan dari umat Israel. Nyatanya mereka gagal walaupun sudah diingatkan berulang-ulang. Nah, pilihan juga ada pada kita untuk tetap setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita, atau kita kompromistik dengan dunia sehingga hal-hal yang terjadi dengan umat Yehuda juga bisa terjadi dengan kita. Baik, kalau dari saya nih Bu, saya cuma mau ingetin deh yang Sefanya 1 ayat 5 tadi. Rupanya dari dulu sudah ada orang-orang yang beribadah sama Tuhan tapi beribadah sama yang lain juga. Jadi saudaraku, kalau kita sudah mengikut Tuhan, kita mempercayakan hidup kita dengan Tuhan, kita tidak boleh punya hal-hal yang lain selain Tuhan ya. Jangan punya cadangan-cadangan yang lain, jangan punya ban serep yang lain. Percayalah bahwa Tuhan itu sudah cukup ya. Jadi jangan membangkitkan cemburu Tuhan, sebab dalam Alkitab mulai dari PL sampai PB
itu dijelaskan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang pencemburu, dan salah satu kejahatan teologis yang paling membangkitkan murka Tuhan adalah kalau kita punya ilah-ilah yang lain ya. Mungkin kita bilang, tapi saya kagak nyembah patung ini patung itu ya. Tapi kita seringkali ya itu kalau yang saya bilang tadi, kita seakan tidak mempercayai Tuhan, terus kita punya banyak cadangan yang lain ya. Kita bilang kita percaya sama Tuhan, tapi kita juga datengin paranormal dan lain sebagainya. Dan itu hal kekejian di mata Tuhan. Baik, terima kasih Ibu Ger atas perbincangan yang sangat seru. Saudaraku, demikian ngobras hari ini. Sampai jumpa di We Talk yang akan datang, hanya di We Talk No I But We Let's Talk Together. God bless you.